Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farodia dari kelas Fisika Genap 2018. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, awal dari ibadah. Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai makhluk sebagai wujud dari cita-cita Tuhan menciptakannya ke muka bumi. Sehingga dengan demikian, semua para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua umatnya tiada lain kecuali hanya untuk mengajak untuk menyembah kepada Allah dalam bentuk keimanan dan praktek ibadah. Menurut Mahjudin, ibadah dalam Islam itu ada kalanya bersifat murni atau mahdah berupa rutinitas khusus dan rutin, ada kalanya sifat tidak murni ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang berkaitan langsung dengan hubungan Allah sebagai Tuhannya dengan manusia sebagai hambanya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan semuanya telah ditentukan waktu pelaksanaannya serta petunjuk teknis oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Perbuatan ibadah secara formal adalah sholat, zakat, puasa, dan haji, yang masing-masing memiliki implikasi positif terhadap personalitas pelaku dan sosial masyarakat. Karena ibadah-ibadah tersebut merupakan salah satu pendidikan dari Allah untuk hambanya untuk menjadi baik dan bermanfaat di dunia bagi agama, manusia, dan alam semesta, serta baik di akhirat dengan balasan surga dan limpahan kebaikan. Oleh karena itu, maka pendidikan ibadah merupakan pendidikan yang utama dan pertama ditanamkan, sebab ia merupakan bukti kebertuhanan manusia terhadap Allah di dalam kehidupannya. Adapun teknik pelaksanaan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan wajib diketahui adalah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang memuat hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih. Selanjutnya yaitu mengenal Allah. Metode tradisional yang sering digunakan oleh orang-orang bijak untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenal diri sendiri. Setidaknya demikian yang diungkapkan oleh sebuah hadis, "Man rafa'a nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya siapa yang mengenal dirinya sendiri maka dia akan mengenal Tuhannya. Pada konteks akademis, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang diisyaratkan melalui Al-Quran. Pengenalan melalui metode ini dititik beratkan pada penggunaan rasio, akan tetapi tidak semua dimensi ilahi dapat dijangkau oleh rasio. Demikian halnya juga ilmu. Artinya kita tidak mungkin dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan ilmu saja. Kita membutuhkan metode lain untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu pendidikan fisika. Fisika merupakan bagian dari ilmu sains yang mempelajari perilaku fisik benda-benda yang kasat mata atau benda-benda yang tak kasat mata, yang berperan dalam kehidupan manusia sejak dimulainya kehidupan sampai saat ini. Pada dasarnya, hal yang selalu dibahas adalah bagaimana perilaku gerak benda atau posisi benda setiap saat yang dipengaruhi lingkungan sekitar benda tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pendidikan pada aspek material tersebut adalah pendidikan berbasis nilai-nilai tauhid sebagai implementasi pendidikan karakter. Menurut Ospakrik 1993, fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang pada dasarnya bertujuan untuk mempelajari dan memberi pemahaman kuantitatif terhadap berbagai gejala atau proses alam dan sifat zat serta penerapannya. Pada intinya, fisika tidak hanya pengetahuan, fakta, konsep, dan prinsip, tidak hanya sikap dan proses dalam perolehan pengetahuan tersebut, melainkan keseluruhan dari sikap dan proses ilmiah dalam memperoleh pengetahuan tentang alam.
Menurut Solomon 1993, sains khususnya fisika tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ilmu fisika secara sadar ataupun tak sadar telah digunakan dalam berbagai bidang, misalnya pertanian, kesehatan, teknik bangunan, kelautan, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.